Berikut adalah deretan fatwa-fatwa menyesatkan Wahabi Salafi menurut para ulama pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlawanan dengan sunnah Nabi adalah fitrah logis bagi aliran Wahabi Salafi. Tidak berlawanan dengan pendapat mayoritas ulama adalah hal yang mustahil dalam kamus Wahabi Salafi. Pun juga menyesatkan, mengkafirkan, dan membid'ahkan sesama umat Islam adalah misi utama dalam meluaskan pahamnya, terutama kepada kalangan umat Islam yang masih awam. Propaganda serta jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah tagline pokok untuk membenarkan setiap penyesatan yang dilakukan oleh Wahabi Salafi ini. Maka tak heran untuk memberikan legitimasi dalam kedustaan pada setiap perbuatannya, mereka membenturkan antara pendapat ulama dengan hadis Nabi atau ayat Al-Quran Al-Karim yang secara logika lemah dan mudah dicerna oleh orang awam. Di antara hal sepele yang sering dijadikan martir untuk menyudutkan ulama Ahlus Sunnah adalah menanyakan dalil amaliyah yang dibenturkan pada amaliyah di zaman Rasulullah SAW. Menyebut ulama tidak harus diikuti karena bukan sumber utama rujukan dalam Islam, padahal doktrin mereka bersumber dari ulama mereka sendiri dari kalangan Wahabi Salafi. Serta masih banyak lagi contoh dari para dai Wahabi yang sering terjadi dan telah diviralkan oleh media-media penyokong mereka. Tujuannya tidak lain untuk mencari perhatian dan simpati publik yang masih awam dan ada kecenderungan untuk kembali hijrah kepada Islam. Sungguh sangat ironis sekali perbuatan keji para Wahabi ini, membenturkan dalil amaliyah Rasulullah SAW dengan amaliyah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menurut orang awam hal itu adalah masuk akal dan mudah dicerna. Oleh karenanya, patut kiranya kita umat Islam yang memahami cara-cara kotor para Wahabi ini sebagai bentuk waspada dan perhatian agar umat Islam dapat selamat dari jaring laba-laba yang tengah dimainkan oleh para Wahabi Salafi ini. Berikut kami lampirkan beberapa fatwa ulama Wahabi yang secara soreh terang-terangan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW serta berlawanan dengan pendapat para sahabat, tentunya juga tidak sejalan dengan pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah min salafuna as-soleh. Sebagaimana dilansir dari media ternama Indonesia as-salafi.id dan eramuslim.com, fatwa-fatwa penyimpangan aliran Wahabi yang wajib diperhatikan oleh seluruh umat Islam. Fatwa pertama yang menyesatkan adalah dalam kitab karangan Abdullah ibnu Zaid, ulama Wahabi kontemporer yang terkenal di Timur Tengah, yang berjudul Al-Iman bil Anbiya Jumlatan, beriman kepada semua para nabi dan rasul. Disebutkan bahwa dalam kitab karangan Abdullah ibnu Zaid bahwasanya Nabi Adam alaihissalam bukanlah seorang nabi serta juga bukan Rasulullah SAW, melainkan hanya manusia biasa. Fatwa yang kedua yang tidak kalah sesat dari yang pertama adalah dalam buku Al-Qaulul Mukhtar li Fadainar karangan Syekh Abdul Karim Al-Humaid, ulama Wahabi Timur Tengah kontemporer, disebutkan bahwa dalam kitab tersebut neraka tidak kekal serta orang-orang kafir tidak diazab oleh Allah selamanya di neraka karena mereka akan dipindahkan kepada surga. Fatwa sesat ketiga adalah dalam buku kaum Wahabi yang berjudul Fatawal Mar'ah, disebutkan bahwa menceraikan istri ketika sedang haid tidak menyebabkan jatuhnya talak. Padahal ijma'ul ulama, kesepakatan ulama mengatakan seorang suami yang menceraikan istrinya ketika seorang istri sedang haid
maka talaknya tetap sah dan si istri menjadi haram bagi sang suami. Fatwa menyesatkan nomor 4 adalah dalam buku berjudul Fatawal Mar'ah karya ulama Wahabi kontemporer juga disebutkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menyetir mobil. Padahal ijma ulama mengatakan perempuan boleh mengendarai mobil selagi tidak ada fitnah dan tetap terjaga aurat serta kehormatannya. Fatwa menyesatkan nomor 5 adalah masih dalam buku berjudul Fatawal Mar'ah karya ulama Wahabi kontemporer juga disebutkan bahwa suara wanita di sisi laki-laki ajnabi yang bukan mahram atau orang yang boleh dinikahi adalah aurat yang haram untuk didengarkan suaranya. Dengan kata lain, wanita dihukumi haram berbicara di sisi laki-laki. Padahal di zaman Rasulullah SAW, perempuan diperkenankan bertanya langsung kepada beliau tentang urusan agama. Hal ini berarti menunjukkan dalam Islam tidak apa-apa diperkenankan perempuan berbicara di sisi laki-laki. Fatwa menyesatkan nomor 6 adalah dalam buku yang berjudul Halaqah Mamnu'ah karangan Hisham Al-Aqdad, ulama Wahabi kontemporer, disebutkan bahwa mengucapkan zikir La ilaha illallah sebanyak 1000 kali adalah sesat dan musyrik. Padahal dalam Al-Quran Al-Karim Surat Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." Fatwa menyesatkan nomor 7 adalah Ibnu Utsaimin, ulama terkenal Wahabi Salafi Timur Tengah, berkata, ziarah kubur bagi wanita adalah haram, termasuk dosa besar, meskipun ziarah ke makam Rasulullah SAW. Padahal dalam ajaran Islam yang benar adalah tidak ada larangan wanita melakukan ziarah kubur, termasuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Fatwa menyesatkan nomor 8 adalah dalam buku At-Tahqiq wal Idhah li katsirin min masailil haji wal umrah karangan Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Bas atau Syekh bin Bas disebutkan bahwa memotong jenggot apalagi mencukurnya hukumnya haram. Padahal Islam tidak melarang memendekkan jenggot agar kelihatan rapi dan bersih serta indah. Bahkan dianjurkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai keindahan. Fatwa menyesatkan nomor 9 adalah junjungan mereka Ibnu Bas dalam majalah Ad-Da'wah edisi 1493 Hijriah yang diterbitkan Saudi Arabia menyatakan haram bagi perempuan muslim mengenakan celana panjang meskipun di depan suaminya, dan celana panjang itu lebar serta tidak ketat. Padahal Islam tidak melarang wanita memakai celana panjang, apalagi di hadapan suami sendiri. Fatwa menyesatkan nomor 10 adalah dalam kitab Al-Isabah Al-Juwaijati, Imam Masjid Jami' Ar-Rawdah, Damaskus, Syria disebutkan bahwa ketika berada di Masjid Ad-Daqaq, Damaskus, salah seorang ulama Wahabi mengatakan bahwa sholawat kepada Rasulullah SAW dengan suara nyaring setelah azan hukumnya sama seperti orang yang menikahi ibu kandungnya. Astagfirullah. Padahal Islam tidak pernah melarang umatnya bersholawat setelah azan kepada Nabi Muhammad SAW. Fatwa menyesatkan nomor 11 adalah Ibnu Bas, junjungan para Wahabi Salafi Indonesia, mengatakan mengucapkan kalimat Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, setelah selesai membaca Al-Quran Al-Karim adalah bid'ah hakiki, sesat dan haram hukumnya. Padahal dalam Islam justru menganggap baik mengucapkan kalimat itu karena mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 95 yang berbunyi, katakanlah Shadaqallahu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sungguh sangat ironis, sebuah fatwa menyesatkan yang bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW
serta bertentangan dengan sumber utama Islam yaitu Al-Quran Al-Karim. Sangat ironis sekali. Dari beberapa contoh di atas jelas sekali terlihat kalau ajaran Wahabi Salafi telah keluar dari Islam karena terlalu banyak fatwa para ulama dan ajarannya yang tidak pernah sejalan, bahkan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Maka benar pula lah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Az-Zakah Babul Kismah. Penggalan sabdanya berbunyi, mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah tembus keluar dari badan binatang buruannya. Subhanallah, tak ada yang abadi di dunia ini. Begitu pula dengan kejayaan Wahabi, karena menganggap umat Islam selain pengikut ajarannya adalah kafir dan selalu memerangi, bahkan membunuh umat Islam dengan dalil jihad fi sabilillah. Semoga kita, seluruh umat Islam Indonesia, diselamatkan dari paham menyimpang Wahabi Salafi. Semoga tangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.